Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zulfa Mutiara Devi dari kelas terbangan Syariah E NIM 402190159. Di sini saya akan menjelaskan resum materi studi hadis. Yang pertama, materi pertama, kehujahan hadis baik yang pro dan kontra. Kehujahan hadis, pengertian hujah. Hujah adalah bukti absah sebagai landasan bahwa argumentasi tersebut bisa diterima khalayak. Dalam bahasa Arab, hujah artinya keterangan, bukti, dan alasan. Dalam Islam, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan hujah untuk menyampaikan argumentasi, yaitu hujah dari agama dan hujah logika metodik. Ada beberapa macam dari hujah itu sendiri, yaitu yang pertama, hujah nakliyah. Hujah nakliyah berisi argumentasi dan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kebenarannya, hujah nakliyah ini bersifat mutlak atau qat'i, pasti. Artinya, jika disampaikan hujah nakliyah, maka seorang muslim harus menerima argumentasi tersebut karena berasal dari wahyu. Dan yang kedua ada hujah akliyah. Hujah akliyah adalah argumentasi yang berdasarkan logika metodik. Artinya, ketika menyampaikan argumentasi tertentu, seseorang menggunakan premis-premis rasional untuk meyakinkan orang lain. Dan yang B ada fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu yang pertama, bayan takrir. Bayan takrir disebut juga dengan bayan al-taqid dan bayan al-itsbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa saja yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini adalah memperkokoh isi Al-Quran. Yang kedua ada bayan taqyid. Bayan taqyid adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan atau syarat tertentu. Yang ketiga ada bayan tafsil. Bayan at-tafsil atau bayan tafsir adalah kehadiran hadis yang berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Yang keempat ada bayan taksis. Bayan at-taksis adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian yang mendapatkan perkecualian. Dan yang kelima ada bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' adalah hadis penjelas untuk menjelaskan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran atau hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Materi kedua ada sejarah hadis pada masa permulaan masa Nabi Muhammad SAW. A. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Rasul menyebarkan agama Islam kurang lebih selama 23 tahun, dan dari waktu yang sekian lama tersebut beliau dengan segala pola perilakunya menjadi tumpuan perhatian dan panutan para sahabatnya. B. Larangan penulisan hadis masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, larangan menulis hadis adalah larangan yang tersemat atau mubayyinan pada kondisi dan situasi khusus seperti seseorang yang baru masuk Islam atau menuliskannya dalam satu alat dengan Al-Quran. Yang kedua ada larangan menulis hadis adalah larangan menulis bersamaan dengan Al-Quran dalam lembaran yang sama atau waktu yang sama, dan hal itu agar tidak tercampur antara redaksi firman Allah dengan tafsiran Nabi. Yang ketiga ada larangan untuk menulis hadis tidak berlaku umum dan setiap saat, lam takun ammah wa lam daimah. Hal itu dikarenakan fakta bahwa ada sejumlah sahabat yang menuliskan hadis di masa Nabi dan Nabi mengizinkannya. C. Cara sahabat menerima hadis masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Yang kedua, melalui media tertulis atau Rasul mendiktekan. Yang ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktek secara langsung. Materi ketiga ada sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in.
A. Penyampaian hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Periode Rasulullah SAW merupakan periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Periode ini terhitung cukup singkat bila dibandingkan dengan masa-masa berikutnya. Masa ini berlangsung selama 23 tahun, mulai tahun 13 sebelum Hijriah bertepatan dengan 610 Masehi sampai dengan tahun 11 Hijriah bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Masa ini merupakan kurun waktu turun wahyu atau Asr al-Wahyi dan sekaligus sebagai masa pertumbuhan hadis. B. Penulisan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, pada masa Rasulullah SAW sudah banyak umat Islam yang bisa membaca dan menulis. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mempunyai 40 orang penulis wahyu di samping penulis-penulis untuk urusan lainnya. Oleh karenanya, argumen yang menyatakan kurangnya jumlah umat Islam yang bisa dibaca tulis adalah penyebab tidak dituliskannya hadis secara resmi pada masa Rasulullah SAW adalah kurang tepat. Karena ternyata berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa telah banyak umat Islam pada saat itu yang mampu membaca dan menulis. C. Hadis pada masa sahabat atau tabi'in. Pada era tabi'in, keadaan sunnah tidak jauh berbeda dari era sahabat. Namun, pada masa ini Al-Quran telah dikodifikasi dan disebarluaskan ke seluruh negeri Islam. Maka tabi'in dapat memfokuskan diri dan mempelajari sunnah dari para sahabat. Kemudahan lain yang diperoleh tabi'in karena sahabat Nabi Muhammad SAW telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, sehingga mereka mudah mendapatkan informasi tentang sunnah. Dan D. Ada penulisan hadis pada masa sahabat. Meskipun ada riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW yang memperbolehkan untuk menuliskan hadis dan terjadinya kegiatan penulisan hadis pada masa Rasul bagi mereka yang diberi kelonggaran oleh Rasul untuk melakukannya. Namun, para sahabat pada umumnya menahan diri dari melakukan penulisan hadis di masa pemerintah Khulafaur Rasyidin. Hal tersebut karena besarnya keinginan mereka untuk menyelamatkan Al-Quran Al-Karim dan sekaligus sunnah. Akan tetapi, keadaan yang demikian tidak berlangsung lama karena ketika larangan untuk menuliskan hadis secara bertahap hilang, maka semakin banyak pula para sahabat yang memperbolehkan penulisan hadis. Materi keempat ada kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Yang pertama ada kitab Al-Jami'u. Kitab jami menurut istilah para muhaddisin adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab dan mencakup hadis-hadis berbagai jenis ajaran Islam dan sub-subnya yang secara garis besar terdiri dari 8 bab, yaitu akidah, hukum, perilaku, para tokoh agama, adab, tafsir, fitan, tanda-tanda kiamat, dan manaqib. Yang kedua ada kitab Al-Musnad, yaitu kitab yang berisi hadis-hadis yang urutannya disusun sesuai dengan urutan rawi yang paling atas. Ciri-ciri kitab Al-Musnad diantaranya yang pertama disusun sesuai urutan rawi yang paling atas yaitu sahabat atau tabi'in jika hadisnya mursal. Yang kedua, susunan sahabat atau tabi'in tersebut berdasarkan huruf hijaiyah awal masuk atau berdasarkan kabilah. Dan yang ketiga, matan, hadis-hadisnya yang ditulis setelah nama sahabat atau tabi'in tidak diurutkan. Dan yang keempat, hadis-hadisnya ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Kitab selanjutnya ada kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini ditulis oleh Abdul Malik bin Anas. Kitab ini dinilai dengan banyak ahli bukan sebagai kitab hadis, melainkan kitab fikih. Sekalipun demikian, Al-Muwatta sesungguhnya kitab hadis dan bahkan sebagai kitab yang paling tua dibandingkan kitab hadis lainnya. Selanjutnya ada kitab Al-Sunan. Kitab Sunan adalah kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis hukum yang marfu dan disusun berdasarkan bab fikih dan tidak menyebutkan khobar atas atsar. B.
Komposisi 6 kitab hadis primer. Yang pertama, Shahih Al-Bukhari. Jumhur ulama telah sepakat bahwa kitab Shahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dan merupakan kitab pokok yang pertama dari kitab hadis. Yang kedua ada Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim merupakan kitab yang kedua setelah Sahih Bukhari. Kitab Sahih Muslim lebih bagus susunannya dibandingkan kitab Sahih Bukhari, sehingga mencari hadis-hadis dalam Sahih Muslim lebih mudah karena beliau tidak mentaki suatu hadis. Beliau meletakkan hadis-hadis tentang wudhu, umpamanya di bagian wudhu tidak berserak seperti dalam Sahih Bukhari. Yang ketiga ada Sunan Abi Dawud. Penyusunan kitab tersebut ialah Al-Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Arsy Al-Azdi As-Sistani yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Daud Al-Sistani atau Abu Daud. Wafat 275 Hijriah. Abu Daud sebenarnya dapat menghimpun dan menghafal sampai 500.000 hadis, tetapi hanya memilih 48.000 hadis dalam karyanya. Selanjutnya ada Sunan At-Tirmidzi. Jumhur ulama mengakui Sunan At-Tirmidzi ini tinggi nilainya dan besar sekali manfaatnya serta isinya jarang berulang-ulang.